Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan aktivitas perkuliahan kembali dalam bentuk yang sedikit berbeda, bukan sedikit lagi, banyak berbedanya ya, karena dilakukan secara online dan sekarang yang akan dilakukan itu bersifat asinkronus. Jadi ya tidak sinkronisasi dalam bertemu langsung, tetapi melalui link yang saya sematkan nanti di YouTube begitu ya. Nah, pada kesempatan ini secara singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan nama penelitian pendidikan kualitatif begitu ya. Jadi fokusnya nanti memang arahnya untuk kualitatif. Namun sebelum lebih detail, masih ada banyak pertemuan yang akan kita lakukan. Kita akan perlahan mengkaji secara konseptual terkait dengan hal-hal yang sifatnya fondasional untuk kita pegang bersama untuk menyelenggarakan penelitian. Gitu ya, saya akan share screen sebentar. Oke, ini ya. Sebelum memulai terkait dengan uh, penelitian kuantitatif dan kualitatif, itu perbedaannya apa, dan tentu saja yang hadir di sini yang menyaksikan ini adalah yang memilih kualitatif, tetapi sebagai dasar saya akan menyampaikan dua hal. Satu, pondasi tentang riset itu sendiri, penelitian, agar jangan sampai kosong mahasiswa meneliti untuk kepentingan tugas akhir itu penelitian dilakukan hanya sekali seumur hidup, pertama dan terakhir, tetapi dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain, apalagi kalau calon guru, penelitian bisa terus berkembang untuk mengembangkan jati diri profesional dan sikap profesional dalam proses peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah masing-masing. Oke, nah sebelum masuk lebih banyak, saya ingin mengawali dengan ini, bahwa sebetulnya penelitian itu adalah untuk menjawab rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu apa? Rasa ingin tahu tentang kebenaran, tentang sebuah ilmu, tentang pengetahuan, tentang apa saja yang ingin diketahui oleh manusia, gitu ya. Nah, ada dua pendekatan, ada pendekatan ilmiah dan ada pendekatan non ilmiah. Nah, ini sebetulnya review, tapi ini menurut saya harus direview bahwa jangan sampai nanti skripsi atau hasil riset Anda itu masuk pada kategori non ilmiah dibandingkan dengan pendekatan ilmiah. Apa saja non ilmiah? Yang pertama itu common sense, ya. Common sense itu maksudnya menggunakan logika akal sehat saja, tapi dalam sisi pembuktian secara empiris belum tentu benar. Contoh, tingginya curah hujan berpengaruh terhadap angka kelahiran. Nah, secara logika, common sense, akal sehat bisa jadi kan, tapi perlu pembuktian. Nah, yang kedua, prasangka. Kita berprasangka tentang satu kejadian dan kemudian kejadian itu terjadi, itu kan bisa jadi betul, bisa jadi benar. Tetapi prasangka itu sendiri belum tentu benar karena ada sifat gamblingnya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan intuitif berdasarkan intuisi. Walaupun intuisi itu basisnya adalah pengetahuan sebelumnya, tetapi kalau intuisi ini tidak dikembangkan secara empirik, kemudian menimbulkan tadi sifat gambling, bisa iya, bisa tidak, bisa benar, bisa salah, maka ini juga masuk pada pendekatan non ilmiah. Yang berikutnya jelas sekali sangat non ilmiah adalah kebetulan atau coba-coba atau trial and error ya. Ini tentu saja kalau trial and error kan bisa baik, bisa salah, bisa benar, bisa tidak gitu. Itu juga masuk pada non ilmiah. Yang terakhir adalah pendapat otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah maksudnya adalah ada sosok otoritas atau yang berwenang, seolah-olah berwenang begitu ya, memiliki kewenangan tertentu baik dari jabatan maupun gelar, menyampaikan satu statement atau
kebenaran tertentu yang bisa jadi salah, memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Misalnya mahasiswa dengan mudah percaya pada dosen yang mengatakan 80% mahasiswa saat ini sudah tidak perawan misalnya. Kalau mahasiswa itu polos menerima data itu, kan itu bisa sangat tidak ilmiah, bisa benar, bisa tidak, bisa jadi bohong. Itu harus diklarifikasi, harus dicek datanya dari mana, yang mana 80% itu yang mana, kemudian cara menelitinya seperti apa. Nah, jadi pendekatan non-ilmiah itu meliputi common sense, prasangka, pendekatan intuitif, kebetulan atau coba-coba, dan pendapat otoritas ilmiah. Ini merupakan pendekatan non-ilmiah untuk mencari kebenaran atau menjawab rasa ingin tahu kita sebagai peneliti. Nah, kemudian pendekatan ilmiah lalu apa? Pendekatan ilmiah adalah di dalamnya ada orientasi masalahnya apa, ada penggalian sangat mendalam tentang masalahnya, kemudian dibuat hipotesis, pernyataan sementara sepertinya begini gitu ya, kemungkinan begitu, ada hipotesisnya, kemudian pengumpulan data, kemudian diverifikasi datanya, kemudian data itu diolah untuk melahirkan kesimpulan. Nah, jadi penelitian dalam perspektif pendekatan ilmiah adalah sebuah struktur yang sistematik, cermat, dan terencana dalam proses pencarian kebenaran atau menjawab rasa ingin tahu. Nah, jadi kalau pendekatan ilmiah itu nanti ada syarat sistematis, ada syarat lebih kecermatan, ketelitian, dan ada syarat keterencanaan. Nah, gitu. Nanti teknis lebih dalam ini referensinya bisa dari mana saja ya, maksudnya untuk memperdalam pembahasan ini. Yang saya ingin tekankan adalah menghindari logika-logika yang walaupun akal sehat bagus ya, maksudnya tidak berdasar tapi itu juga sangat berbahaya. Kemudian prasangka, jangan intuisi saja, jangan coba-coba, dan jangan berpaku pada pendapat otoritas ilmiah yang membuat Anda menjadi taklid buta begitu ya, mengikuti tanpa klarifikasi, konfirmasi, dan seterusnya. Gitu nanti jadi tugas akhir Anda nanti harus menghindarkan yang sifat-sifat non ilmiah ini. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke bahasan apa karakteristik dari masing-masing penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, itu pembicaraan ini ingin saya jadikan awalan juga setelah yang tadi adalah Anda memilih penelitian kualitatif, dasarnya tahu ada penelitian kuantitatif. Gitu. Nah, untuk penelitian kuantitatif, karakteristiknya itu yang pertama, ask specific narrow question. Ya, bertanya pada pertanyaan yang sifatnya khusus, sempit. Nah, berbeda dengan kualitatif, penelitian kualitatif itu bertanya pada sesuatu yang bersifat luas. Luas dalam pengertian bisa terkoneksi dengan berbagai macam hal dan pertanyaannya sangat umum. Kalau misalnya di kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan penelitiannya itu bersifat spesifik, jelas, deterministik, nanti kata-kata ini silahkan googling ya. Kemudian berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya terpusat, misalnya hubungan A dengan B seperti apa, pengaruh X terhadap Y seperti apa, hal-hal semacam itu yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan kualitatif tidak begitu, tapi kualitatif mengkaji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luas. Kemudian dari sisi pengumpulan data itu dilakukan melalui partisipan. Kalau kuantitatif, partisipan nanti ada responden, ada hasil samplingnya seperti apa dan seterusnya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu mengandung largely of words atau text or image atau pictures. Jadi datanya basisnya adalah secara umum atau lebih banyak kata-kata atau teks atau bisa jadi gambaran atau foto dari lingkungan yang ada di penelitian gitu ya.
Beda dengan kuantitatif tadi, mengumpulkan data itu dari partisipan atau responden atau sampel. Kemudian dari sisi analisis itu menggunakan numbers, angka-angka, dan itu melibatkan teknik-teknik statistik, sedangkan penelitian kualitatif itu datanya bersifat analisisnya deskriptif dan menggunakan pengelompokan tema-tema dari kata-kata atau hasil dari observasi, hasil dari pendalaman dari yang kita peroleh, yang kita teliti secara kualitatif gitu ya. Jadi datanya itu kalau kuantitatif itu analyze numbers menggunakan angka-angka, menggunakan teknik-teknik statistik tertentu. Kalau kualitatif itu datanya dianalisis secara deskriptif dan pendalaman tema yang dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya begitu ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Oke, yang berikutnya apa sih perbedaannya dilihat dari langkah-langkah kerjanya. Yang pertama dalam proses menentukan persoalan penelitian atau rumusan masalah penelitian, pada penelitian kuantitatif sifatnya mendeskripsikan trends. Trends itu kenaikan misalnya ketika diberi pengaruh A, berapa tren kenaikannya gitu. Ketika pengaruh A-nya itu ditambah 2 kali lipat, tentu saja kita bisa mendeskripsikan tren kenaikannya seperti apa begitu atau penurunannya seperti apa. Kemudian menjelaskan variabel-variabel hubungan, explain of variables relationship, mencari hubungan, mencari pengaruh, mencari perbandingan. Dan yang sifatnya tadi kata kuncinya adalah related with numbers ya, berhubungan dengan angka-angka. Nah, sedangkan kualitatif, penelitian kualitatif adalah eksplorasi yang mendalam tentang persoalan yang ingin diungkap gitu ya. Exploration is which little known about the problem. Jadi tentang masalahnya sendiri kita tidak tahu persis. Maksudnya bukan tidak tahu masalahnya ya. Masalahnya sendiri itu bisa berkembang dan bisa jadi sangat mendalam karena kita little known about the problem. Sedikit sekali pengetahuan tentang masalah yang sedang dihadapi. Nanti teknisnya kita akan diskusikan lebih banyak. Kemudian qualitative research atau penelitian kualitatif itu, nah ini nyambung, detailed understanding of a central phenomenon. Jadi pemahaman yang mendalam, mendetail dari sebuah fenomena yang terpusat. Misalnya kita memperhatikan pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua misalnya dampaknya terhadap hasil proses belajar anak, itu pemahamannya bukan hanya kalau di kuantitatif kan bukan hanya korelasinya, apakah ada hubungan antara pola asuh dengan hasil belajar misalnya. Pola asuh yang mana yang mendorong hasil belajar yang lebih optimal misalnya. Tapi di dalam penelitian kualitatif, understanding of a central phenomenon itu sangat lebih dalam. Kenapa misalnya pola demokratis itu menghasilkan kualitas hasil belajar siswa yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain? Atau kenapa misalnya kadang lebih rendah, itu detailed understanding-nya bisa lebih dalam melalui penelitian kualitatif. Bukan hanya sekedar menghubungkan, menjelaskan ini dampaknya seperti ini, tidak berfokus pada explanation of variable relationship yang based on numbers ya, gitu. Kemudian pada mereview literatur, melakukan kajian literatur, kalau penelitian kuantitatif itu tergantung pada major role through suggesting the research question to be asked. Jadi mereview artikelnya juga, literaturnya, membuat kajian pustaka itu tergantung dari apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya, gitu ya. Misalnya pertanyaan penelitiannya fokus pada pengaruh A terhadap B, maka review literaturnya hanya A dan B dan bagaimana pengaruhnya, gitu ya. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif itu specific research question itu memiliki peran yang sedikit di dalam menentukan kajian literatur, karena kajian literatur bisa sangat banyak sekali untuk
mendalami persoalan yang ingin diungkap gitu ya. Bahkan kajian literatur bisa juga sangat sedikit karena review literatur itu basisnya grounded ya. Grounded itu apa ya? Grounded itu mengakar sumbernya dari apa yang kita teliti, dari subjek atau objek dari yang kita teliti gitu ya. Grounded. Jadi review literatur yang dilakukan itu perannya sedikit hubungannya dengan perumusan pertanyaan gitu ya, research specific research question. Nah, kalau kuantitatif dari sisi literatur juga menjustify, memperkuat, mengiyakan atau membenarkan research problem. Jadi persoalan penelitian dan kebutuhan untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan, karena kan misalnya ini studi penelitiannya tentang hubungan A dengan B, maka di dalam kajian literaturnya itu mengarahkan tentang bagaimana hubungan A dengan B. Itu sangat deterministik. Makanya lahirnya hipotesis. Tapi kalau kualitatif riset itu justify, membenarkan atau memperkuat importance of studying the research problem. Pentingnya persoalan penelitian yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi fungsi literatur review-nya beda. Yang satu untuk mengarahkan, memperkuat begitu ya, sebagai basis dari penyelenggaraan hitung-hitungan statistik. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif itu menjustifikasi bahwa studi ini penting terutama terkait dengan persoalan penelitian. Jadi misalnya kita punya persoalan bagaimana cara meningkatkan motivasi mahasiswa belajar. Nah, bagaimana nih literaturnya? Itu dicek betul review-reviewnya atau hasil-hasil riset atau literatur review tentang pentingnya dominan ya, tentang bagaimana pentingnya mahasiswa terlibat dalam belajar begitu ya. Oke, nah kita lanjut. Kalau dilihat dari tujuan penelitian, kalau penelitian kuantitatif itu sangat spesifik dan sempit, tadi narrow, sempit. Kalau kualitatif research atau penelitian kualitatif itu sangat umum, general dan luas, broad, luas ya. Kemudian dari quantitative research, dari tujuannya mencari sesuatu yang bisa diukur, bisa diobservasi secara langsung, datanya terkait dengan variabel-variabel yang ditentukan. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu mencari pemahaman pengalaman partisipan yang terlibat di dalam penelitian. Partisipan yang dimaksud siapa? Bisa jadi nanti kalau ada DLP, ada reviewernya, ada judger, ada pakar, ada praktisi, bahkan participant experience bisa jadi muncul dari experience of the researcher, di si peneliti itu sendiri, gitu ya. Itu dari spesifikasi tujuan untuk penelitiannya. Yang keempat, dari pengumpulan datanya, kalau penelitian kuantitatif itu mengumpulkan data menggunakan instrumen yang ada hubungannya dengan pertanyaan dan responden. Jadi question and respondent. Jadi datanya tadi yang disampaikan di awal ada terkait dengan partisipan atau responden atau sampling, dan itu dikumpulkan from a large numbers of individuals. Ya, bisa dari jumlahnya banyak gitu kan kalau kuantitatif, karena memang kalau sekarang apalagi tinggal menggunakan Google Form, sebar angket, bisa disebar dan bisa banyak yang mengisi dengan sangat mudah. Dan itu terkait dengan number study ya, kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif atau qualitative research itu mengumpulkan data menggunakan format-format atau bentuk-bentuk yang umum, melihat keterhubungan antara pertanyaan dan respon dari partisipan seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bisa mengizinkan partisipan untuk memberikan respon-respon. Nah, respon-respon inilah yang dikumpulkan, gathering the words atau teks, dibuat dalam teks atau image atau pictures atau data.
Jadi dalam kualitatif research itu fokusnya pada data-data yang sifatnya deskriptif, naratif dalam bentuk words atau text nanti kan dikumpulkan, atau pictures atau image around the what to research about, ya, apa yang diteliti gitu. Kemudian dalam pengumpulan data juga bisa jadi hanya beberapa orang, from a small number of individuals, atau lingkungan atau situs atau kampung misalnya, tidak seperti penelitian kuantitatif yang bisa sampelnya bisa banyak. Bahkan mungkin kalau menggunakan sensus bisa jutaan kan yang dikumpulkan melalui Google Form, sesederhana itu. Nah, kemudian pada saat analyzing and interpreting data, menginterpretasi data adalah kita lihat kalau quantitative research itu fokusnya pada statistical analysis. Jadi analisis statistik dari data yang diperoleh, kemudian mendeskripsikan trends, arah, mengcompare, membandingkan antar grup, perbedaan kelompok, kemudian mencari hubungan dan pengaruh gitu ya. Kemudian juga di penelitian kuantitatif juga menginterpretasikan hasil-hasil yang diperoleh sesuai dengan prediksi yang dibuat pada literatur reviewnya gitu. Pada penelitian-penelitian terdahulu, kalau penelitian terdahulunya begini, maka kita berasumsi begini, kita punya hipotesis ini, maka interpretasi data yang dilakukan adalah untuk comparing result pada prediksi utama yang kita miliki gitu ya. Untuk teknisnya nanti kita diskusi pada pertemuan sinkronusnya ya. Kemudian untuk penelitian kualitatif itu lihat datanya dianalisis, yang terkumpul adalah teks, naratif, kemudian mendeskripsikan tema-tema nanti dikelompokkan tuh. Ini kalau dari aspek ini datanya teksnya berbicara tentang apa. Kemudian dari aspek B ini datanya apa, C. Jadi berdasarkan tema-tema. Kemudian qualitative research juga adalah stating the larger meaning of findings. Ya, memperkuat makna dari temuan-temuan. Itu yang sangat mendalam tadi, deep, sangat dalam kalau kualitatif. Nah, yang berikutnya dari sisi pelaporan dan evaluasi penelitiannya, kalau quantitative research itu menggunakan standar atau struktur standar dan evaluasi yang berbasis kriteria yang spesifik begitu ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu sangat fleksibel, tidak terlalu kaku, kemudian struktur dan kriteria evaluasinya bisa berkembang, gitu ya. Kemudian di quantitative research atau penelitian kuantitatif, pendekatannya itu objektif dan menghindari pendekatan-pendekatan yang tidak bias. Nah, kalau penelitian kualitatif itu pelaporan dan evaluasinya itu melihat dengan pendekatan yang sifatnya subjektif dan bisa jadi sangat bias begitu ya, pendekatan yang bias. Oleh karena itu kalau dalam simpulan kadang-kadang kan kuantitatif itu terjadi generalisasi, kadang-kadang generalisasinya bisa berlebihan kalau diambil rata-rata misalnya ya, dipukul rata. Tapi kalau kualitatif itu bisa sangat subjektif dan dengan pendekatan yang bias, kan subjektif, bisa jadi bias tetapi tadi sampelnya kan tidak banyak juga begitu ya. Kesimpulannya lebih sifatnya subjektif, personal begitu ya, kontekstual. Nah, begitu. Oke, nanti untuk kedepannya kita akan bahas lebih dalam terkait dengan perbedaan kuantitatif dan kualitatif, terutama nanti kita akan lebih dalam memfokuskan pada penelitian kualitatif. Untuk sementara yang disampaikan cukup. Tadi yang pertama pondasi tentang ilmiah tidaknya yang melakukan penelitian untuk mencari jawaban, mencari kebenaran dari rasa ingin tahu yang kita miliki sebagai peneliti. Yang kedua adalah perbedaan kuantitatif kualitatif dari segi sifat dan struktur stepnya ya, langkah-langkahnya. Spesifik nanti untuk langkah kualitatif kita perdalam. Nah, untuk kesempatan ini tugas yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya adalah silahkan kumpulkan minimal
5 judul atau artikel hasil penelitian dari jurnal yang nanti kita akan bahas lebih dalam dari strukturnya, mungkin problemnya apa, background-nya apa, problem research question-nya apa, kemudian review-nya, literatur review-nya seperti apa, kemudian metodologinya seperti apa, dan result-nya seperti apa, conclusion-nya seperti apa, kita akan kaji. Nah, ya jadi tugasnya adalah mengumpulkan 5 artikel dari jurnal, hasil riset yang basisnya penelitiannya di dalamnya menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Kalau tidak jelas, tentu saja karena ini di video enaknya apa namanya pembelajaran seperti ini. Ketika ini di-upload, kemudian dimasukkan ke YouTube, nanti Anda bisa cek ulang, di review kembali apa yang sudah disampaikan. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.